Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, Ibu Dirjen beserta jajaran, rekan-rekan teman-teman Komisi 5. Terima kasih. Itu kameranya biar masuk juga foto. Saya ingin mencermati tadi sudah dibahas secara detail soal kinerja, sudah dibahas oleh pimpinan Pak Lazarus dan Bang Joni Allen. Jadi saya langsung saja kepada substansi pokok program kita. Memang kalau kita lihat Ibu Dirjen, sangat simpel sekali dengan angka-angka di sini, dengan satu lembar kertas, Ibu menjelaskan dengan angka triliunan, tapi dengan satu lembar kertas slide saja. Memang ini menjadi evaluasi ke depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengusulkan begini, Bu. Ini terkait dengan renovasi, seperti kewenangan yang ada di Ibu Dirjen terkait dengan renovasi sekolah-sekolah, madrasah, SD, SMP berdasarkan Perpres 43 tahun 2019 oleh Presiden. Kewenangan itu ada di Kementerian PUPR, terutama Cipta Karya. Tapi ada yang mengganjal bagi saya hari ini. Ada diskriminatif di dalam pembangunan sekolah-sekolah di Indonesia. Perpres ini menempatkan sekolah-sekolah negeri saja, Bu, di dalam renovasi sarana pendidikan, pembangunan sarana prasarana pendidikan, itu hanya di sekolah-sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, kemudian sekolah negeri, SMP, SMA, tidak ada sekolah swasta. Ini diskriminatif untuk anak bangsa. Sekolah-sekolah swasta di Indonesia ini cukup banyak menyumbang, Bu, untuk mendidik anak bangsa, terutama pesantren-pesantren. Mungkin di teman saya di Komisi 5 dari fraksi PKB ada Gus Anim. Beliau punya santri 25.000. Satu barak kamar tidur tuh ditempati orang 300, Bu. Satu lokal untuk tempat tidur ditempati orang 300, 250, iya. Ini yang kita harapkan ke depan untuk mendidik anak bangsa. Itu berapa banyak pesantren-pesantren Indonesia, sekolah-sekolah itu yang mereka rela mendidik anak bangsa tanpa ada dana pembangunan, dana penelitian, dana tunjangan, apalagi bla 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 bla. Tidak ada. Mereka ikhlas mendidik anak bangsa ini. Dan kita harapkan dari mereka-mereka juga tumbuh pemimpin-pemimpin di negara ini. Tapi kalau proses pendidikannya hari ini kita biarkan dengan Perpres yang ada ini sangat diskriminatif dan tidak adil buat anak bangsa. Itu Pak Ruslan Daud, itu pesantren daya-daya kalau di Aceh, itu banyak sekali bertebaran. Mereka tidak menuntut apa-apa dari negara ini. Hanya saja kita perlu memikirkan dan mempertimbangkan seperti apa ke depannya. Kalau misalnya Perpres ini kalau lokusnya hanya kepada sekolah negeri. Itu, Bu. Para kiai-kiai di pondok-pondok pesantren itu ikhlas mendidik anak bangsa, tidak mengharapkan tunjangan, tidak ada dana penelitian, tidak ada dana apa-apa, hanya saja kita saja yang memikirkan supaya tidak ada diskriminatif pemerintah terhadap anak negeri ini. Itu satu. Yang kedua terkait dengan BPIW, saya dari tadi memperhatikan Bapak, tidak ada satupun di sini di dalam rincian paket kegiatan 2021 untuk pengembangan turisme Gunung Kerinci. Gunung Kerinci salah satu gunung tertinggi di Sumatera, Pak. Mungkin di ASEAN setelah Gunung Kerinci. Dan potensi wisatanya sangat besar. Tapi hari ini memprihatinkan, Pak. Dari tadi saya tidak melihat kegiatan untuk 2021. Saya minta Bapak secara tertulis seperti apa progresnya pengembangan untuk turisme di wilayah Gunung Kerinci dan Candi Muara Jambi. Saya sampaikan di sini, beberapa bulan yang lalu, kunjungan ke Provinsi Jambi, salah satu titiknya adalah Candi Muara Jambi sebagai lokasi wisata di Provinsi Jambi. Saya tidak melihat ada di sini. Jadi kawasan turisme. Saya ingin BPIW secara komprehensif melihat Indonesia nih, Pak. Secara utuh dari Sabang sampai Merauke. Karena kita ini bagian, Pak. Jadi rasa keadilan berbangsa dan bernegara ini tercermin juga dari Komisi 5 ini.
bagaimana progres yang dibuat oleh BPIW mencerminkan keadilan. Nah, saya melihat ini Indonesia ini tidak hanya Pulau Jawa, itu maksud saya. Supaya kita melihatnya secara utuh dan menyeluruh. Se-Indonesia. Itu satu. Itu yang kedua. Supaya Provinsi Jambi juga diperhatikan terutama di sisi turismenya, kemudian soal pariwisata Candi Muara Jambinya juga menjadi seperti yang disampaikan oleh Pak Bakri tadi, ribuan tahun yang lalu tempat pusat peradaban pendidikan agama Buddha di Provinsi Jambi. Dan ada pendeta-pendeta Buddha yang bersekolah di Jambi dulu. Dan ini menjadi cagar budaya yang perlu diperhatikan di Candi Muara Jambi. Yang ketiga, saya ingin mempertanyakan, kalau di sini saya lihat ada anggaran 5,53 triliun, target prioritas bidang cipta karya terhadap perguruan tinggi, renovasi sarpras pendidikan, ada UGM, ITB, Politeknik Negeri Pontianak, dan segala macam. Saya tidak melihat Universitas Negeri Jambi, Pak. Ada gedung yang mangkrak, Fakultas Kedokteran, bisa menjadi total loss loh, Pak, kalau itu dibiarkan. Nah, seperti apa auditnya, seperti apa kelanjutannya, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jambi. Kalau dianggar di 5,53 triliun, saya tidak melihat apakah masuk di dalam tindak lanjut dari Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Jambi. Karena ini penting, Pak. Pengembangan lembaga pendidikan riset di semua daerah, terutama di perguruan tinggi. Nah, ini juga menjadi catatan kami. Kami tidak melihat, ini ada UGM, ITB, Politeknik Negeri Pontianak, Negeri Malang, tapi saya tidak melihat Universitas Negeri Jambi. Ini kalau kita biarkan, ini menjadi total loss dan proyek yang mangkrak beberapa tahun yang lalu. Kita semua sini tahu bagaimana kronologisnya fakultas-fakultas kedokteran yang ada di berbagai daerah. Mungkin itu pimpinan saya kepada substansi pokok-pokok saja. Tadi kalau soal kinerja dan segala macam sudah diulas oleh pimpinan dan Pak Joni Allen. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.